Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur dimanapun panjang berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang selalu mampir di konten YouTube saya. Kembali saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan setiap harinya. Sambil istirahat sebentar, aktivitas setiap malamnya teman sedulur membantu istri saya membuat dagangan. Selamat malam, terima kasih Bapak Sumpono yang di Pekanbaru. Saya selalu doakan panjenengan dan keluarga panjenengan yang selalu banyak sekali sudah berbagi baik dengan saya dan juga keluarga saya. Terima kasih. Dan juga orang-orang sekitar saya, saudara saya semuanya, orang-orang yang sudah mengenal saya walaupun banyak sekali. Artinya saya tidak pernah berbagi konten YouTube saya ini pada teman tetangga, orang-orang di sekitar saya, yang pastinya panjenengan yang mampir singgah nongol konten saya di YouTube panjenengan. Saya sangat berterima kasih sekali panjenengan meluangkan waktu. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya ingin berbagi dari satu sisi di perjalanan hidup saya. Perjalanan spiritual manusia itu perjalanan hidup teman sedulur. Namun banyak sekali orang yang mengajarkan perjalanan spiritual itu seolah-olah hal-hal yang sangat-sangat mistik ataupun klinik ataupun penuh perjalanan puasa dan segala macam. Apakah salah? Tidak, saya tidak menyalahkan karena semua itu sudah ada. Dari sejak zaman saya belum ada, semua sudah ada. Kita hanya mengulang saja, kita hanya menyontoh siapa yang kita contoh. Itulah perjalanan kita. Saya hanya berbagi teman sedulur. Hati-hati, jangan pernah panjenengan melupakan satu kebaikan, satu ajaran dari keluarga kita, yaitu orang tua kita. Yang pastinya semua orang tua, hampir semuanya ya, itu menginginkan anaknya menjadi orang yang baik. Ketika kita dengan saudara kita waktu kecil belum mengenal agama, belum mengenal sekolah ataupun pendidikan di apapun, kita untuk menjadi anak yang baik. Tapi renungkan kata-kata saya. Setelah panjenengan kenal agama, kenal aliran, bla bla bla, ini hati-hati panjenengan ketika panjenengan punya keluarga, bahkan tetangga sekalipun yang beda agama. Apa yang tersimpan di dalam hati panjenengan bisa menyesatkan panjenengan sendiri kalau panjenengan tidak menyadarinya. Ini untuk orang Islam. Sekali lagi jangan pernah lari dari contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri toladan, contoh umat Islam sepanjang zaman yang pastinya. Itu contoh yang dicontohkan akhlaknya. Jadilah orang yang baik. Ketika panjenengan punya saudara yang lain agama, renungkan kata-kata saya. Panjenengan Islam, ada keluarga Hindu, Kristen atau agama lain. Apa yang ada di dalam diri panjenengan, di hati panjenengan, itulah memori panjenengan yang akan bertanggung jawab diri panjenengan dunia sampai akhirat. Itu teman-teman. Ketika panjenengan mengenal agama, mendalami tentang agama Islam, di dalam diri panjenengan menyimpan orang yang selain Islam itu neraka, panjenengan yang rugi serugi-ruginya. Karena panjenengan memiliki memori ataupun luka batin yang pasti dibawa mati, merasa panjenengan yang baik dan masuk surga. Itu sesuatu yang panjenengan simpan, sesuatu yang kejahatan yang sangat luar biasa. Karena menyimpan keburukan orang lain atau saudara sendiri. Belum tentu orang yang agamanya Kristen, Hindu, Buddha, saudara atau tetangga, teman sedulur itu menyimpan memori seperti itu kepada kita. Itu yang perlu diwaspadai. Maka hati-hati teman sedulur. Ketika setelah mengenal agama, membaca hadis dan kitab-kitab agama, jangan pernah lari. Sesuatu itu sangat tersembunyi di
di dalam hati atau pikiran manusia yang hanya Sang Ilahi Robbi yang tahu semuanya. Karena bukan dengan bacaanmu, agamamu, ritualmu, tapi yang kita bawa mati hanya sebuah memori ataupun jiwa hati yang baik. Apakah kita baik atau buruk, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Itu teman sedulur. Maka jangan pernah lupa yang pernah diajarkan orang tua kita dari kecil sebelum kita bisa apa-apa, yaitulah jadilah orang yang baik. Rukun dengan keluarga, tetangga, saudara. Mau dibenci siapapun, mau dihina, mau dicaci, mau dirasani, digunjingkan, tetangga, saudara. Doakan mereka, mereka bahagia kok. Ketika orang itu senang menceritakan orang lain, kita diceritakan orang lain, bahkan mendengar juga. Kalau kita bisa mengatakan mereka bahagia kok menceritakan saya, melepaskan itu butuh pemahaman yang sangat luar biasa. Karena hidup di dunia ketika kita bisa membahagiakan orang lain, itulah tujuan agama. Sebaik-baik manusia yang bisa membahagiakan makhluk yang lainnya. Itu teman sedulur, perlu direnungkan kata-kata saya. Karena di dunia ini ketika kita bisa memberi, membahagiakan orang, itulah sesuatu pencapaian yang sangat luar biasa. Walaupun ucapan kata-kata saya ini tidak ada dibalut dengan pahala dan surga, panjenengan renungkan kata-kata saya dari awal hingga akhir konten saya. Saya tidak pernah berniat berceramah tausiah ataupun menggurui. Karena hadis guru yang panjenengan cari ada di dalam diri panjenengan sendiri-sendiri. Itulah teman sedulur, saya berbagi. Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.